Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 11 SMA Negeri 9 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar tentang sistem koordinasi bagian yang kedua, yaitu tentang sistem indera. Insya Allah pelajaran ini sudah sangat sudah sangat populer atau sudah sangat kamu maklumi karena sudah mulai SD, SMP sudah kamu pelajari. Bahkan mungkin pada saat masih TK ya kita dikenalkan dengan panca indera kita. Ya dulu saya masih teringat itu, mata mana mata, ini, hidung mana, ini, gitu ya. Oke, saya sudah sangat paham sekali, tetapi ini kita perdalam pada kesempatan kali. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan dituntun oleh Allah supaya kita bisa mengerti dan memahami. Syukur-syukur bisa meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah. Oke, kita bahas dari sistem indera kita. Nah, kita kenal dengan sebutan namanya panca indera, ya, panca indera. Namanya saja panca indera. Ada 5 ya. Ya, ada 5, kita lihat ini. Ting, ting. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Nah, ini ya. Jadi tubuh manusia memiliki 5 alat indera utama yang disebut dengan panca indera, yaitu ada mata sebagai indera penglihat, ada telinga sebagai indera pendengar, ada kulit sebagai indera peraba, kemudian lidah, indera pengecam, dan terakhir adalah hidung sebagai indera pembau. Katanya anak-anak sudah tahu, Pak, sudah tahu. Oke, ya, mohon maaf ini nguyai banyak segoro berarti ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya mengingatkan kembali saja. Mungkin ada pertanyaan di antara kalian, Pak, bagaimana dengan di dalam tubuh kita? Ini kan semuanya di luar di bagian tubuh bagian luar. Bagaimana dengan rasa-rasa yang lain, misalnya ada rasa mual, rasa apalagi kalau di dalam ada rasa lapar, ada rasa di dalam. Apakah juga panca indera, Pak? Oh, nanti kita diskusikan di Zoom ya. Oke. Adapun dari kelima itu yang pertama, mata untuk melihat, ini ada reseptor-reseptornya peka terhadap cahaya. Ya. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan sistem saraf kemarin ya. Ini di situ ada saraf apa namanya kemarin? Saraf sensori. Jadi di panca indera ada saraf-saraf sensori. Hidung pembau ada reseptor ya, peka terhadap bahan-bahan kimia. Jadi yang bisa dibau hanya yang berupa bahan-bahan kimia. Jadi kalau ada makanan-makanan yang melepaskan bahan-bahan kimia, ini baru bisa dibau. Tapi kalau dia tidak menghasilkan bahan kimia yang berupa gas, nggak bisa dibau. Kemudian lidah sebagai reseptor peka terhadap bahan-bahan kimia yang berupa cairan. Kalau nanti di hidung berupa gas, kalau yang di lidah harus berupa cairan. Gitu ya. Kalau nggak berupa cairan, nggak bisa diindra. Berikutnya, telinga. Ini peka terhadap getaran suara. Jadi ini sudah ada pembagian tugas khusus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kulit. Nah, ini yang paling luas ya. Karena semua permukaan tubuh kita ditutupi kulit. Ini ada reseptor-reseptor yang peka terhadap rasa nyeri, kemudian perubahan tekanan dan suhu. Dan mungkin ada yang lain ya. Oke. Baik, dari sekian ini, dari 5 ini kita pelajari satu persatu ya. Dari 5 ini kita pelajari satu persatu. Yang pertama ya adalah indera penglihat. Kita belajar tentang struktur mata. Jadi kalau dari samping gini struktur mata, kita belajar dari yang mana dulu ya? Dari sini aja lah, dari sarafnya ini kan. Ini meneruskan sinyal gitu ya, atau rangsangan cahaya yang dirubah menjadi rangsangan elektrik, dibawa ke saraf optik, kemudian di sini ada namanya bintik buta. Bintik buta itu bagian dari mata yang apabila bayangan jatuh di sini tidak bisa dilihat.
Kemudian berikutnya adalah fovea. Ini merupakan titik pusat penglihatan. Jadi pada saat kita melihat ini, cahaya nanti bakal jatuh tepat di fovea atau bintik kuning ya. Nah, di fovea inilah bagian dari mata kita yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari benda yang dilihat, kemudian diteruskan ke. Kemudian ada retina ya. Retina permukaan luar ya, permukaan luar dari. Tapi ini kok dalam keliru. Permukaan dalam ya, retina. Ini yang banyak mengandung, banyak yang mengandung sel-sel saraf penglihatan ya. Kemudian ada iris, bagian mata yang kalau di Indonesia warnanya hitam gitu ya. Kemudian lubangnya namanya pupil yang bisa membesar dan mengecil. Nah, ini dikarenakan otot iris nanti. Kalau ototnya kontraksi itu akan mengecil, kalau relaksasi lubangnya akan membesar. Ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Kemudian ada lensa mata. Nah, ini berfungsi mirip dengan kacamata ya, tapi ini bedanya bisa mencembung dan istilahnya apa? Memipi dan menebal. Ini bedanya dengan kacamata kita. Kalau kacamata kita terbuat dari kaca, nggak bisa. Tetap aja. Kalau ini bisa. Ini ciptaannya luar biasa, ciptaan Allahnya. Jadi dia bisa memfokuskan bayangan ya, sehingga tepat jatuh pada bintik buta. Bintik buta. Fovea atau bintik kuning. Ada aquasumor, berarti ini ada cairan di antara kornea mata kita dengan lensa. Ini ada cairan namanya aquasumor. Humor. Suka dagel mungkin ini ya. Oke. Berikutnya ada kornea tadi ya, lapisan yang paling luar. Tetapi di depannya kornea masih ada lapisan lagi, lapisan pelindung namanya konjungtiva. Subhanallah ya. Kemudian ada ligamen suspensor. Ligamen itu jaringan ikat. Ini yang nanti berfungsi untuk mengikatkan antara lensa mata ini dengan otot siliaris mata. Namanya otot sudah pasti untuk gerak ya. Jadi gerak memipi dan mencembungnya lensa mata dipengaruhi oleh otot siliaris ini. Jadi ototnya nanti bisa tarik di pipi. Dia kalau ke dalam nanti mencembung ya. Kemudian ada sklera. Sklera ini lapisan setelah tadi kornea, bawahnya kornea ada sklera. Kemudian ini di sini ada ujung dari, bukan ujung ya, di bola mata ini ada otot rectus yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita. Menggerakkan kemana? Maksudnya bukan lari-lari keluar, tapi menggerakkan dari sudut pandangnya. Jadi bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping kanan atau samping kiri. Ya. Kemudian ada juga cairan yang berada di dalam bola mata. Kalau tadi yang di luar dari lensa namanya aquasumor. Nah, ini kalau di dalamnya ada vitrosumor. Kemudian ada lapisan koroid, ya. Lapisan koroid ini lapisan yang berwarna hitam. Ini yang lurus nanti dengan iris ya. Nah, ini lanjutannya iris. Nah, ini warnanya tidak harus hitam iris ya, tergantung dari ras bangsa mana. Kalau Indonesia kebanyakan hitam atau kecoklatan. Ada juga yang berwarna merah, ada juga yang warna biru. Kalau sekarang sih banyak yang lihat itu cewek-cewek cantik itu bisa tiap hari bisa berubah warna itu irisnya. Nggak taunya pakai kontak lens, dengan warna yang macam-macam sekarang, menimbulkan kecantikan artifisial. Oke, berikutnya yaitu tentang gerak refleks iris, ya, mengontrol ukuran pupil. Jadi yang lubang yang ada di tengah-tengah ini ya, nah ini pupil ini merupakan gerak refleks yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Sehingga jangan heran kalau kita tiba-tiba di senter atau kena sorotan lampu, itu tiba-tiba kita silomen gitu ya. Nah, karena ini mungkin refleksnya tidak cepat. Kalau refleks cepat, set, langsung ini menutup atau mengecil. Kalau di tempat yang gelap ini buka.
Anda kan kekurangan cahaya, membuka. Kalau cahaya terlalu banyak, baru pupilnya menyempit. Lagi-lagi ini gerak yang tidak disadari. Ingat kembali, kemarin ada namanya syaraf otonom. Saraf yang berfungsi untuk mengatur gerak-gerak yang tidak disadari. Jadi ini satu kesatuan ya. Jadi antara sensara, kemudian panca indera, kemudian nanti dengan hormon. Ya, oke. Nah, ini bagian-bagian dari mata kalau dilihat dari luar ini ya. Dari luar, dari depan ya. Ini ada otot radial iris tadi, nanti otot yang berfungsi untuk mengatur iris dan mengatur lubang pupil. Dari lubangnya namanya pupil, warna yang ini irisnya ya. Oke. Nah, jika cahayanya terang, nah ini mengecil, pupilnya mengecil. Cahayanya redup melebar, ya. Oke. Berikutnya yaitu tentang fotoreseptor. Apaan tuh? Foto artinya cahaya, reseptor adalah penerima. Jadi bagian mata yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Jadi sebetulnya pada saat kita melihat itu, syarat utama harus ada cahaya. Jadi sebagus apapun suatu benda warnanya tidak akan kelihatan gitu ya, kalau tidak ada cahaya. Jadi sebetulnya yang kita lihat adalah pantulan cahaya dari benda tersebut. Jadi kalau benda tersebut memantulkan warna putih, ya dia bakal warna putih. Kalau dia memantulkan warna merah, warna merah. Gitu ya. Jadi di dalam retina yang tadi kita bahas di struktur mata tadi terdapat dua macam sel fotoreseptor. Nah, yang satu diberi nama sel batang karena bentuknya seperti batang atau basil gitu ya. Ada sel kerucut, sel atau konus. Nah, sel batang ini pada manusia itu terdapat sekitar 7 juta, subhanallah, sangat banyak sekali ya. 7 juta sel kerucut dan lebih kurang 125 juta sel batang untuk setiap mata. Jadi lebih banyak ini ya. Sel batangnya ini 125 juta sel. Sel-sel batang merupakan sel-sel yang sangat peka pada cahaya dengan intensitas rendah dan tidak mampu mendeteksi warna. Sehingga jangan heran pada saat sore hari atau pada saat malam hari gitu ya. Antara baju warna biru dengan baju warna hitam sama, kelihatan hitam. Coklat juga kelihatan hitam atau di tempat yang kurang cahaya ya. Di dalam sel-sel batang terdapat pigmen namanya rhodopsin. Nah, ini yang memungkinkan kita melihat di cahaya gelap, namanya rhodopsin. Sel-sel kerucut peka terhadap intensitas cahaya tinggi, artinya ini untuk melihat pada cahaya-cahaya terang, pada perbedaan panjang gelombang. Ini cahaya-cahaya terang di siang hari. Ya. Kalau lihat perbandingannya sepertinya manusia cocok hidup di malam hari ya. Enggak juga saya. Ini melihat di cahaya terang ini jumlahnya sel batangnya, sel kerucutnya 7 juta. Kemudian sel batangnya untuk yang penglihatan pada saat kurang cahaya 125 juta. Jadi kita sering hidup di daerah yang kurang-kurang cahaya ya kayaknya. Oke, nanti kita diskusikan. Kemudian sel-sel kerucut hanya terdapat di fovea. Jadi masih ingat ya fovea tadi ya, bintik kuning tadi ya. Di daerah tepat jatuhnya bayangan tadi. Ini bagi orang normal loh ya. Dan satu sel kerucut memiliki hubungan satu sel saraf yang menuju otak. Jadi satu sel kerucut langsung ada saraf yang menghubungkan ke saraf optik ya, ke saraf optik. Ya Allah, bikinnya itu luar biasa ini. Jadi ini benar-benar ciptaan dengan perancangan yang luar biasa dari Allah. Di dalam sel-sel kerucut terdapat pigmen fotosensitif, berarti yang peka terhadap cahaya yang disebut dengan iodopsin. Beda ya. Jadi kalau sel batang tadi namanya rhodopsin, kalau di cahaya terang, yaitu sel-sel kerucut itu namanya iodopsin. Berdasarkan jenis iodopsin yang dikandungnya ada 3 sel kerucut, ada 3 yaitu ada sel kerucut biru,
Ada sel kerucut hijau dan ada sel kerucut merah. Ini kayaknya warna-warna dasar gitu ya. Warna-warna dasar. Kayak di printer ini. Kalau kita ada hitam, biru, ada hijau enggak ya? Enggak ada, kuning kayaknya. Ini yang ada ya. Oke. Jadi pada saat kita berada di daerah yang tiba-tiba gelap, maka kita nggak bisa melihat daerah tersebut. Tapi lama-kelamaan akan bisa melihat biasanya ya. Ini nanti bisa kita praktekkan. Ya, kamu praktekkan. Lah, kemudian kok lama-kelamaan kenapa kok bisa bisa melihat di cahaya yang kurang? Nah, karena terbentuklah rodopsin. Tapi ada orang tertentu yang menderita penyakit rabun senja ya. Itu nggak bisa lihat. Ya, bisa melihat ya. Karena tidak terbentuk rodopsin atau kekurangan vitamin A itu ya. Rodopsinnya tidak terbentuk sehingga dia kesulitan melihat pada saat cahaya kurang. Nah, disebut dengan rabun senja atau rabun ayam. Kayaknya saya pernah lihat ayam itu kalau udah sore nggak pulang itu sering tersesat mesti. Karena dia susah untuk melihat. Katanya begitu. Apa benar ya? Oke. Berikutnya yaitu bagaimana proses melihat. Jadi sebetulnya pada saat mata kita melihat suatu benda itu harus diawali dari cahaya yang mengenai benda yang kita lihat. Jadi kalau bendanya tidak terkena cahaya sama sekali, misalnya ada batu hitam di gelap malam yang kelam, atau semut hitam di atas batu hitam di gelap malam, nggak bisa lihat kita. Jadi syaratnya harus ada cahaya ya, yang mengenai benda tersebut, kemudian benda tersebut memantulkan cahaya. Lah, cahaya itu kemudian direfleksikan. Jadi direfleksikan. Jadi cahaya dari objek direfleksikan ke segala arah sebetulnya. Ya. Ke segala arah. Nah, tapi yang bisa kita lihat yang ini. Jumlah cahaya yang dimasuk ke mata diatur oleh irian. Nanti ini cahaya yang kemudian menuju mata ini diatur. Ini sungguh luar biasa. Kemudian cahayanya kemudian difokuskan. Nah, ini ya, difokuskan oleh lensa mata sehingga nanti jatuhnya tepat di apa namanya nanti di fovea tadi ya, di fovea atau bintik kuning. Kalau bintik putih nggak kelihatan. Ini difokuskan. Setelah itu cahaya dirubah menjadi sinyal atau namanya impuls. Kemudian nanti dibawa oleh apa namanya saraf optik, dibawa ke otak, di otak diolah. Oh, ternyata ini gambar kucing. Tapi kalau kita nggak pernah tahu sama sekali tentang kucing, maka kita kesulitan. Ini binatang apa ya? Nah, makanya belajar itu sangat penting untuk mengisi otak kita dengan berbagai macam pengetahuan. Bayangan dideteksi oleh retina, setelah itu dibawa ke otak. Oke. Semua sangat sudah paham ya tadi ya? Kalau nggak paham nanti balik lagi. Berikutnya yaitu tentang kelainan alat indera penglihatan. Oh, langsung kelainan nih. Biasanya taruh belakang. Ini langsung ya. Berikutnya yang pertama yaitu namanya miopi. Kelainan disebabkan oleh bola mata terlalu panjang. Sehingga fokus dari bayangan tadi jatuh mungkin di depan ya. Di depan dari kornea ya. Di depan dari fovea tadi. Atau kornea terlalu bulat. Jadi jatuhnya di belakang dari fovea ya. Ini miopi ya, disebut dengan rabun jauh. Tidak bisa melihat benda yang jauh. Ini miopi. Bayangan benda atau objek yang jaraknya jauh akan jatuh atau difokuskan di depan retina. Tadi ya. Sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, penderita miopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Ya, melihat ini ilustrasinya. Jadi pada saat dia menderita penyakit miopi ini, bayangan jatuh di depan retina, ya, di depannya, sehingga nggak fokus. Nah, dibantu dengan kacamata ini, sehingga jatuhnya tepat. Nah, tapi ini ada pengukuran oleh ahlinya ya. Nah, ini tepat di sini. Nah, nanti kadang-kadang berubah lagi kalau sudah umur ya. Atau bahkan sekarang ada yang masih kecil udah pada pakai kacamata ya.
Hati-hati. Berikutnya yaitu hipermetropi. Hipermetropi adalah bola mata terlalu pendek atau terlalu kecil atau lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang. Mohon maaf ya. Tadi yang di sini kita koreksi, yang di atas tadi itu di depan ya. Hal ini jatuhnya di belakang dari retina sehingga tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak yang dekat. Cara pun dekat ya. Saya delok jedok. Delok mesti atur. Nah, biasanya orang tua ini ya. Orang tua ini biasanya hipermetropi. Nah, dibantu dengan kacamata apa? Dengan kacamata cembung. Ini, jadi kebablasan ini. Jadi bayangannya jatuh di belakang retina. Makanya perlu dikoreksi dengan lensa cembung. Nah, untuk lensa bagaimana cara bekerjanya? Silakan ingat pelajaran fisika ya, tentang alat optik. Jadi kalau tadi lensa cekung itu untuk menolong miopi, kalau cembung untuk menolong hipermetropi. Nah, ini bagaimana tentang sifat-sifat pembiasan atau pembelokan cahaya lensa cekung dan lensa cembung? Ingat pelajaran fisika, ya. Berikutnya namanya penyakit presbiopi, ya. Presbiopi yaitu mata tua, termasuk Pak Kuku ini, ya. Yaitu karena terjadi seiring dengan proses penuaan mata tua. Elastisitas lensa makin berkurang sehingga menjadi kaku dan daya akomodasinya berkurang. Jadi kalau masih muda itu lensanya dari cembung ke cekung, memipi dan mencembung itu sangat cepat sekali. Tapi seiring dengan waktu yang semakin tua, maka itu pelan-pelan. Jika kalau untuk melihat gerak-gerak yang sangat cepat agak susah. Jadi akomodasinya atau kemampuan lensa mata untuk memipi dan mencembung itu berkurang. Dapat ditolong dengan kacamata berlaser rangkap atau bifokal yang terdiri atas lensa negatif dan lensa positif. Jadikan satu. Mungkin kamu pernah tahu ya, ada kacamata kayak sigar gitu ya, pecah ini. Jadi ada. Mungkin atasnya itu cekung, bawahnya cembung atau kebalikannya. Oh ya, kayaknya bawahnya cembung ya, yang atas cekung. Itu dijadikan satu karena kedua-duanya kena, gitu. Miopinya kena, hipermetropinya kena, gitu. Kedua-duanya kena, ya, itu dengan presbiopi, ya. Berikutnya yaitu astigmatis, yaitu merupakan kelainan terjadi karena kornea mata memiliki kecembungan yang tidak merata, jadi bergerigi, gitu ya. Sehingga berkat cahaya yang masuk ke mata tidak merata pembiasannya. Akibatnya bayangan benda jatuh pada tempat yang tidak sama. Jelas ini teman ya. Dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Makanya ini penyakitnya juga kadang-kadang disebut sebagai penyakit kamu silinder berapa? Nah, gitu aja gitu ya. Memiliki beberapa fokus, yaitu kacamata yang diasah khusus sehingga dapat mengimbangi ketidakmerataan itu. Inilah hebatnya manusia ya, kalau udah mempelajari gitu ya, ilmu-ilmu, makanya dia di antara fungsi kita mempelajari ilmu adalah untuk mengatasi masalah. Saya pernah ngomong tuh, Anda hidup ini nggak ada masalah, kayaknya nggak perlu sekolah kayaknya. Tapi kan nggak bisa, karena hidup ini selalu ada masalah sehingga kita harus belajar, dan belajar. Ya. Oke. Berikutnya katarak. Merupakan kelainan pada mata jadi karena adanya pengapuran pada lensa sehingga elastisitasnya berkurang dan pandangan menjadi tidak jelas lagi. Jadi selain terjadi elastisitasnya berkurang, tapi lensanya menjadi tidak bening lagi, lensanya menjadi butak. Katanya orang Jawa butak. Ya. Ada zat kapur yang masuk ke dalam situ. Jadi kabur pandangannya. Tidak. Nah ini, katarak dapat dihilangkan dengan jalan operasi. Sekarang ada namanya laser atau apa gitu ya. Jadi menghilangkan butaknya itu ya. Berikutnya ada namanya buta warna. Ini nanti kelas 3 dibahas lagi. Ini penyakit menurun ya. Berhubungan dengan defisiensi atau kekurangan sel kerucut. Jadi kan kerucut itu kan berfungsi atau berguna pada saat cahaya terang. Nah, cahaya terang bisa membedakan berbagai macam warna. Tapi dia kekurangan ini. Jadi pada saat lahir dia sudah kekurangan sel kerucut. Sel kerucut tadi sekitar berapa? 7 juta ya.
Nah, itu mungkin nggak sampai gitu atau bahkan tidak ada sama sekali sehingga dia tidak bisa melihat warna-warna. Yang ada mungkin hanya hitam putih. Tapi buta warna ini ada dua macam, ada buta warna total dan ada parsial. Jadi kalau parsial itu nggak tahu warna tertentu saja, tapi kalau yang total itu dunia ini tinggal hitam putih saja, seperti TV zaman dahulu. Berikutnya rabun senja, yang saya ceritakan tadi ya. Merupakan kelainan pada mata ditandai dengan ketidakmampuan melihat pada saat cahaya redup, terutama pada waktu sore hari atau senja hari ya. Itu kekurangan apa tadi? Namanya rodopsin ya. Kekurangan rodopsin. Disebabkan kekurangan pigmen rodopsin yang berguna untuk penglihatan pada saat redup. Berikutnya ada glaukoma. Munculnya bular atau lingkaran hijau pada iris mata. Mungkin kamu pernah lihat orang sudah tua ya. Jadi di iris mata ada lingkaran ya. Tekanan di dalam mata meningkat yang disebabkan oleh bertambahnya sekresi dan penurunan absorpsi aqueous humor. Jadi ada vitreous humor, ada aqueous humor. Aqueous humor berarti yang berada di dalam bola mata ya. Jadi tekanan mungkin apa ya itu ya? Terlalu banyak berarti cairannya ya. Oke, itu tadi panca indera ya. Apakah masih ada lagi nih? Sudah sampai itu aja ya. Nanti panca indera sampai ini ya, sampai indera berbau. Mudah-mudahan semua panca indera kita normal sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini ya. Jadi kalau dikurangi satu, ya mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau sudah oleh Allah sudah diambil salah satu ya kita harus percaya pada takdirnya Allah. Tapi mudah-mudahan kita diberi yang sempurna. Ya Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang paling sempurna. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah pengetahuan, bisa menambah keimanan kita, dan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberi dengan panca indera yang normal, yang tidak ada gangguan, tidak ada penyakit. Oleh karena itu dijaga, jangan sampai sudah rusak baru merasa mau menjaga. Jadi kalau bisa sebelum merusak, jangan sampai rusak itu kita jaga supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.